إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام, telah kita paparkan pada season yang pertama tentang siapa Allamatul Yaman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan apa manhaj beliau dan bagaimana beliau berdakwah, dan tentang keteguhan beliau di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta sikap yang keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, dan sikap beliau terhadap orang-orang yang fanatik, taklid, at-taqlidul a'ma, taklid buta, at-ta'assubul a'ma, fanatik buta terhadap seseorang dari kalangan a'immah. Kalau ini sikap beliau, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terhadap mereka kaum muslimin di saat mereka fanatik kepada salah seorang imam saja tidak diperbolehkan, dan ini termasuk di antara perkara yang diharamkan, yang diperintahkan dan yang wajib bagi kaum muslimin adalah mengambil dari mana mereka mengambilnya, dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah para imam, para ulama yang diakui keilmuannya oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Akan tetapi tetap tidak diperbolehkan ta'assub dan menjadikan salah seorang dari mereka sebagai satu-satunya yang diikuti, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mauqif yang seperti ini, sikap yang seperti ini adalah merupakan sikap seorang salafi dan sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang setelahnya. Tidak satu pun dari mereka yang mengharuskan dan mewajibkan untuk mengikuti pendapat salah seorang kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan seorang itu mengikuti setiap apa yang diucapkan, apalagi selain keduanya. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala ada sebagian kaum muslimin di zamannya yang lebih condong kepada ucapan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, dan lebih memilih pendapat keduanya dari apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan manasik haji tamattu'. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
beliau dengan tegas mengatakan, yushiku an tunazzal alaikum hijaratun minas sama' aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir saja akan diturunkan batu-batu dari langit dan ditimpakan kepada kalian. Aku mengatakan bersabda Rasulullah, kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan urakum satahlikun. Aku melihat kalian akan binasa. Aku mengatakan kepada kalian bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Padahal keduanya adalah orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Lalu bagaimanakah keadaannya mereka yang ta'assub, yang taklid buta kepada orang-orang yang dianggap tokoh dan mereka bukan tokoh Islam pada hakikatnya. Orang-orang yang mereka jadikan sebagai figur dalam berislam dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu. Mereka jahil. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang menjauhkan mereka dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allamatul Yaman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau senantiasa mentahdzir, memberi peringatan kepada umat ini untuk berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Sikap al-asabiyah yang mengantarkan mereka kepada hizbiyah. Sangat banyak sekali dari tulisan-tulisan beliau, demikian pula ceramah-ceramah beliau yang mentahdzir dari bahayanya al-hizbiyah, al-asabiyah ini. Baik perkataan beliau tentang kelompok-kelompok dari al-ahzab, demikian pula perkataan beliau tentang al-ashkhas, orang per orang. Disebutkannya tokoh-tokoh ahlul hawa, ahlul bid'ah, di mana beliau menjelaskan tentang keadaan mereka dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Maka di sini kita akan sebutkan sebahagian dari perkataan Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullahu taala tentang al-hizbiyah, al-jama'at, kelompok-kelompok yang mereka berusaha untuk merekrut kaum muslimin memasuki kelompok tersebut. Lalu dalam kelompok tersebut diterapkan prinsip al-wala wal bara di atasnya. Barang siapa yang bersama dengan kelompok tersebut maka kita cinta kepadanya. Dan siapa yang tidak berada di dalam kelompok tersebut maka kita berlepas diri darinya. Atau sebagian mereka memahami bahwa siapa yang tidak bersamanya dan siapa yang tidak membaiat pimpinannya maka dia mati di atas mati jahiliyah. Lalu sebagian mereka dengan kebodohan dan kejahilannya menganggap bahwa yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati di atas kekafiran, mati kafir, keluar dari Islam. Maka dari sinilah muncul pemikiran takfir. Demikian mudahnya mereka memvonis kaum muslimin dengan vonis kafir. Disebabkan karena tidak bersama mereka dalam kelompok yang menerapkan prinsip al-wala'u dhayyiq. Prinsip loyalitas yang sempit. Loyal hanya kepada orang-orang yang bersamanya dalam kelompoknya tersebut. Berkata Syekh Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, Ana la ashukku anna hadhihi al-jama'at mubtadi'ah. Aku tidaklah ragu bahwa jamaah-jamaah ini adalah
jamaah-jamaah yang mubtadi'ah. Mereka termasuk ahlul bid'ah. Fal yuballigh syahidul ghaib. Hendaknya orang-orang yang hadir menyampaikan pada orang-orang yang tidak hadir. Li'annahu qad aqarra ghairu wahidin anna al-madahib mubtadi'ah. Sebab tidak sedikit dari para ulama mereka telah menetapkan bahwa siapa yang taklid, ya, adanya madhab-madhab tersebut, lalu kemudian mengajak orang untuk fanatik kepada satu madhab, ini adalah bid'ah. Ini adalah ajaran bid'ah. Padahal madhab itu asalnya dari ulama. Dalam artian, yang pertama kali mengeluarkan hukum-hukum, mengeluarkan fatwa-fatwa, sehingga muncullah madhab. Ya. Orang yang taklid, orang yang fanatik kepada satu madhab, itu bid'ah. Wa ana as'alukum ayyuhal ikhwah alal insaf. Dan aku bertanya kepada kalian, wahai ikhwah, hendaknya kalian menjawab dengan insaf, kata beliau. Jadi di sini beliau berbicara tentang kelompok-kelompok yang muncul sekarang ini. Jama'atul Ikhwan Muslimin, Jama'atul Tabligh, Ihya'ut Turad, Hizbut Tahrir, dan jamaah-jamaah yang lainnya. Ya. Kata beliau, jamaah-jamaah ini bid'ah. Jamaah-jamaah ini ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Mazhab saja yang apabila seorang taklid fanatik kepada mazhab tertentu, itu bid'ah. Ya. Maka saya bertanya kepada kalian, ayyun ahda? Siapakah yang lebih mendapatkan hidayah dari sisi ilmu, dari sisi semangat beramal sunnah? Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, am ru'asa'u ha'ulai jama'at? Ataukah mereka ini para pemimpin-pemimpin jamaah-jamaah alladzina jama'u bainal jahli wat ta'assub wa hubbi za'ama wa tazhid fi sunnah wa tazhid fi ahli ilm? Yang pemimpin-pemimpin jamaah tersebut, mereka telah menggabungkan kejahilan, bodohan, fanatisme, golongan, cinta dengan kepemimpinan, jauh dari sunnah Rasulullah, jauh dari para ulama. Ya, saya kira pertanyaan nggak perlu dijawab lagi. Nah, siapa yang lebih mendapatkan hidayah? Tentu jawabannya para imam, para imam. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Telah dinukil dari perkataan-perkataan mereka mengajak kepada kitabullah, sunnah Rasulullah alaihissalam. Mereka tidak menghalalkan untuk seseorang dari kaum muslimin fanatik dan taklid buta terhadap setiap apa yang mereka ucapkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnatu Rasulillah alaihi wasallam ay yad'aha li qawli ahadin minan nas. Tidak halal bagi siapapun apabila telah jelas baginya sunnah Rasulullah alaihi wasallam lalu dia menolaknya karena hanya ucapan manusia, ucapan seseorang siapapun dia. Mereka ini para imam yang mulia. Mana yang lebih baik, mana yang lebih dapat hidayah daripada tokoh-tokoh jamaah? Mana yang lebih utama? Ahmad ibn Hanbal atau Sayyid Qutb? Mana yang lebih afdal? Al-Imam Syafi'i atau Hasan al-Banna? Mana yang lebih utama? Al-Imam Malik bin Anas atau Muhammad Ilyas al-Kandahlawi? Mana yang lebih afdal? Sufyan al-Thawri ataukah Taqiyuddin an-Nabhani, Muhammad bin Surur Zainul Abidin, Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdullah Sabat, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh sesat itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Hal ini adalah perkara yang jelas. Kata beliau, ma min syakin, tidak perlu diragukan lagi, anna ulaikal a'immah hum ahda min hadhihi al-jama'at allati asbahat ukazan li'a'da'il Islam wa taqarru biha 'ainu syaitan. Tidak diragukan lagi bahwa para imam-imam tersebut
mereka lebih mendapatkan hidayah dari jamaah-jamaah ini yang mereka itu telah menjadi alat bagi musuh-musuh Islam yang menyenangkan mata-mata para syaitan. Fa inna syaitana yas'a fit tahrish. Sebab sesungguhnya syaitan itu akan selalu berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Faqad jaa fi sahih Muslim. Telah disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah, inna syaitana qad aysa an ya'budahu al-musallun walakin bit-tahrish. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa disembah oleh orang-orang yang salat. Namun dalam urusan tahrish, mengadu domba di antara sesama kaum muslimin, di antara sama orang-orang yang salat, syaitan tidak akan putus asa, dia akan terus seperti itu. Dia akan terus berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah dan memporak-porandakan barisan kaum muslimin sehingga di antara mereka pun berpecah-pecah. Yang ini punya kelompok sendiri, yang ini punya jamaah tersendiri, mewajibkan bagi para pengikutnya untuk membaiat pimpinannya. Yang sana juga demikian, yang satunya juga muncul demikian pula, masing-masing menginginkan kepemimpinan. Maka semakin terpecah belahlah kaum muslimin. Dan beliau juga berkata, rahimahullah ta'ala, inna hadhil jama'at wal hizbiyat jama'atun wa ahzabun jahiliyah. Sesungguhnya jamaah-jamaah ini, hizbiyah ini adalah jamaah dan hizbiyah jahiliyah. Hizbiyah jahiliyah. Kenapa demikian? Orang-orang jahiliyah dahulu kebiasaan mereka adalah berpecah belah. Orang-orang musyrikin kebiasaan mereka adalah berpecah belah. Masing-masing punya pemimpin tersendiri. Masing-masing merasa bangga dengan kelompoknya tersendiri. Dalam keadaan mereka semuanya berpaling dari petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan petunjuk dari nabi dan rasul mereka, lalu memilih kelompok-kelompok mereka. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Jalla wa ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin itu, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka. Kata para ulama, farraqu dinahum li'annahum faraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka, sebabnya apa? Karena mereka menjauhkan diri dari agama mereka, dari kebenaran. Itulah yang menyebabkan perpecahan. Lalu mereka membentuk kelompok-kelompok, masing-masing punya pengikut. Masing-masing dari kelompok ini merasa bangga, merasa benar dengan apa yang ada pada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari perpecahan-perpecahan itu, dari kelompok-kelompok tersebut. Allah Jalla wa ala mengatakan kepada Rasulnya, "Lasta minhum fi syai'." Engkau tidak termasuk sedikit pun dari mereka. Perpecahan di dalam agama Allah ini termasuk sunnah jahiliyah. Sehingga ketika bermunculan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah di tengah-tengah umat ini, masing-masing senang kepada figurnya. Yang ini senang dengan figur Hasan al-Banna, yang sana senang dengan figur Sayyid Qutb, yang satunya lagi senang dengan figur Muhammad Ilyas, yang satunya lagi senang dengan figur yang lainnya. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok jamaah-jamaah. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Ya. Lalu mereka mengangkat satu di antara mereka sebagai pemimpin. Setiap jamaahnya wajib untuk berbaiat kepadanya. Siapa yang tidak berbaiat, maka mati jahiliyah. Siapa yang mati jahiliyah berarti matinya mati kafir. Begitulah ya mereka. Sehingga muncullah berbagai macam pemikiran takfir. Ujung-ujungnya adalah takfir. Takfirul muslimin.
mengkafirkan kaum muslimin. Sangat mudah sekali. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Naqulu fiha ma qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad ikhtasama ansariyyun wa muhajirin. Ketika terjadi pertikaian orang Ansar dengan orang Muhajir. Ansar Muhajir. Ansar Muhajir ini dua istilah ini istilah syar'i. Ya. Istilah syar'i disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kaum Muhajirin, kaum Ansar. Muhajirin mereka yang meninggalkan kota Makkah, berhijrah menuju ke Madinah. Kaum Ansar mereka yang memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka untuk tinggal di Madinah. Maka kaum Ansar ini yang menampung mereka. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim dalam sekian banyak ayat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin ansar. Muhajirin ansar. Ini laqab syar'i. Ya. Ketika terjadi pertikaian antara satu orang ansar, satu orang muhajir, maka orang Ansar ini pun memanggil kaumnya, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Maksudnya berikan padaku pertolongan, bantu aku. Orang Muhajirin juga memanggil kaum Muhajirin, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, bantu aku. Masing-masing memanggil kelompoknya, masing-masing memanggil kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu dengan marah. Beliau mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah tabghuna wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah." Apakah panggilan-panggilan jahiliyah yang kalian kehendaki dan aku berada di hadapan kalian? Tinggalkan panggilan-panggilan itu. Itu adalah panggilan-panggilan yang busuk. Padahal yang digunakan adalah istilah syar'i. Tapi ketika kemudian seorang dia memanggil kaum tersebut sebagai bentuk ta'assub, fanatik, dan tidak kepada yang lainnya, maka ini tercela di dalam Islam. Ya. Kita perhatikan ma'asyiral rahimakumullah. Kalau yang seperti ini ketika seorang itu memaksudkan dengan maksud ta'assub, fanatik kepada kaumnya, tidak kepada yang lainnya, maka ini tercela. Dan ini termasuk ajakan pada jahiliyah, termasuk dakwah jahiliyah yang muntinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka yang mengajak kepada kaum, kepada kelompok, kepada jamaah yang sama sekali ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Tidak pernah disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka fanatik pada kelompok-kelompok tersebut. Apakah kalian dapati dalam Al-Quran Karim ada penjelasan tentang laqab syar'i Jama'atut Tabligh? Tentang Al-Ikhwanul Muslimun yang Syekh Muqbil sering mengatakan Al-Ikhwanul Muflisun. Mereka itu orang-orang yang bangkrut dunia, ya'udzubillah, dan bahkan sudah mulai bangkrut akhiratnya, semakin jauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah ada? Ada. Apalagi untuk fanatik kepadanya, menjadikan itu sebagai wala dhayyq, loyal yang sangat sempit sekali. Nah, yang ini mengajak kepada partainya, masing-masing bentuk partai itu mengajak orang lalu ta'assub pada partai tersebut. Ini semua merupakan ahzabun jahiliyah, jama'atun jahiliyah. Ya. Sebab mereka punya prinsip-prinsip sendiri yang tidak bisa berubah.
Kalau bertentangan prinsip jamaah dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka prinsip jamaah yang didahulukan. Prinsip jamaah yang didahulukan. Coba lihat jamaah tabligh. Ya. Orang yang 30 tahun yang lalu masuk menjadi tablighi, sampai sekarang itu aja prinsipnya. Tidak ada perubahan. Karena itulah yang diajarkan oleh pimpinannya. Ya. Makanya nggak ada orang yang namanya jamaah tabligh itu pintar. Kalau pintar jadi ahlu sunnah. Ya. Nggak ada yang pintar. Bodoh luar biasa. Nah, bodohnya luar biasa. Masyaallah rahimakumullah. Meskipun mereka punya gelar-gelar tertentu, semakin mereka bersama dengan jamaah terus makin bodoh. Semakin jauh dari sunnah. Nah, yang dipelajari tiap hari itu aja. 20 prinsip. 6 karakter para sahabat. Penisbatan pada para sahabat. Zuran wa buhtana. Penisbatan yang dusta. Para sahabat tidak pernah khuruj dengan cara-cara mereka. Dengan model-model mereka. Itu bukan ya dari produk yang syar'i, namun itu adalah produk kelompok mereka sendiri. Dari Muhammad Ilyas. Demikian pula yang lainnya. Al-Ikhwanul Muslimin punya prinsip-prinsip sendiri. Hizbut Tahrir punya prinsip sendiri. Islam Jamaah punya prinsip tersendiri. Ansarut Tauhid punya prinsip tersendiri. Dan mereka membuat bai'at-bai'at khusus. Bai'at sirriyah. Ya, agar kemudian untuk mengikat jamaah. Bai'at batin. Nah, ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab Fadaih wa Nasaih. Kemudian, sikap Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala terhadap kaum Khawarij. Khususnya Ashabut Takfir. Mereka dari kalangan neo-Khawarij yang muncul pada zaman-zaman kita sekarang ini. Ini penting ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kita mengetahui. Dan penting kita jelaskan pada umat. Agar kemudian jangan sampai ada yang keliru dan salah faham. Tentang manhaj asy-syaikh rahimahullah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ada yang memahami bahwa syekh itu mengajarkan orang. Untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Berpemahaman dengan pemahaman khawarij. Dan ini batil ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting untuk kita jelaskan. Apa manhaj Syekh rahimahullahu ta'ala. Syekhul Wadi'i rahimahullah. Beliau berkata tentang jama'atut takfir. Beliau banyak sekali berbicara tentang jamaah ini. Dan seringkali beliau menggelari jamaah mereka. Jadi kalau di Yaman mereka disebut jama'atul jihad. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan mereka jama'atul fasad. Jama'atul fasad, jamaah yang merusak. Dan subhanallah, memang benar-benar merusak. Merusak citra kaum muslimin. Merusak yang menyebabkan tewasnya kaum muslimin. Melalui tangan-tangan mereka yang kotor. Dengan mengatasnamakan jihad. Padahal itu bukan jihad. Kalaulah itu jihad, jihad di jalan syaitan. Bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Allamatul Yaman Al-Wadi'i rahimahullah, "Fanahnu la nujadilu an ahli al-batil." Kita tidak membela ahlul batil. Kalau ada orang berada di atas kebatilan, kita tidak membelanya. Dan tidak perlu dibela. Kata beliau. Lakinna al-ibarah allati ittakhaduha wasilatan litakfir al-muslimin ibaratun marfudah. Akan tetapi ungkapan yang mereka menjadikan itu sebagai sarana untuk mengkafirkan kaum muslimin, ini ungkapan yang tertolak. Ini ungkapan yang tertolak. Yaitu apa? Man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Ini kaedahnya takfiriyun. Orang-orang yang terlalu mudah memvonis kaum muslimin dengan tuduhan kafir. Man lam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir.
lalu menukil dari para ulama, menisbatkan faedah ini kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lainnya dari ulama tauhid. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan kaidah ini? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Ya. Secara umum kaidah ini kalau ditempatkan pada tempatnya benar. Kalau ditempatkan pada tempatnya benar. Namun mereka menyalahgunakan. Mereka mengarahkan kaidah ini, lalu mereka menggunakannya sebagai senjata untuk mengkafirkan kaum muslimin. Fa takhtasimu anta wa huwa fi hakim anta tunkiru alaih. Kadang-kadang engkau berselisih kamu dengan dia dalam menyikapi seorang hakim, penguasa. Kamu juga mengingkari penguasa tersebut. Makanya sebelumnya beliau mengatakan, kita tidak membela ahlul batil. Ada orang pelaku maksiat, kita tidak membelanya. Ada orang mengajak kepada kemungkaran, kita tidak membelanya. Siapapun dia, rakyat atau penguasa. Tidak diperbolehkan kita membela. Wala tujadil 'alal ladzina yahtanuna anfusahum. Jangan kalian membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Akan tetapi, masyaallah rahimakumullah, yang wajib bagi kaum muslimin menyikapi setiap orang dengan insaf. Dengan insaf. Baik kita menyikapi rakyat, demikian pula penguasa. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah yang menyebabkan kalian kebencian kalian terhadap satu kaum, lalu kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah. Yang demikian lebih mendekatkan diri kalian pada taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berselisih dengannya dalam menyikapi seorang penguasa. Wal hukam sya'nuhu sya'nu afradil mujtama'. Kata beliau, penguasa itu keadaannya sama seperti individu yang lainnya dari masyarakat ini, rakyat. Faman balagha haddal kufri fala nujadil anhu. Siapa yang sudah sampai kepada tingkatan kekafiran, keluar dari Islam, kita tidak membela mereka. Kalau benar demikian, ya. Wa man lam yablugh haddal kufri. Tapi yang jadi permasalahan, siapa yang belum sampai dari mereka sampai kepada batas kekufuran. Nah, oleh karena itu, Asy-Syaikh rahimahullah taala beliau mengkafirkan sebagian penguasa-penguasa yang memang secara hukum syar'i telah sampai kepada tingkatan diperbolehkannya orang itu divonis kafir. Seperti Saddam Hussein. Setiap kali beliau menyebutkan Saddam Hussein selalu disertai dengan doa di belakang namanya. Sadamahullahu bil bala. Semoga Allah menabraknya dengan bala, musibah. Nah, beliau mengkafirkan. Ya. Karena beliau beriman kepada Partai Ba'ath. Hizbul Ba'ath al-Yahudi. Nah, dengan rinci. Maka beliau mengkafirkan. Karena telah sampai pada tingkatan kufur. Tapi apakah setiap yang namanya penguasa sekedar dia berhukum dengan selain apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya itu kafir, keluar dari Islam secara mutlak, tidak ada rincian? Nah, inilah terjatuhnya orang-orang takfiri ke dalam kesesatan disebabkan karena mereka menyikapinya secara mutlak. Mereka menyikapi secara mutlak. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Si fulan penguasa. Bukankah sangat memungkinkan bagi dia untuk merubah? Iya kan? Sangat memungkinkan bagi dia untuk merubah masyarakatnya dan berhukum dengan hukum Allah. Kenapa dia tidak merubah? Kenapa? Maka dia kafir. Hukum ini secara mutlak. Nah, mereka terapkan kepada seluruh penguasa. Subhanallah. Di sini letak sesatnya mereka. Di sinilah letak semakin jauhnya mereka dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terjatuh ke dalam takfir, pemikiran takfir. Wal hukam sya'nu afradil mujtama'. Penguasa itu sama keadaan seperti siapapun dari masyarakat, dari rakyat ini. Si fulan ini melakukan perbuatan dosa. Ya,
apakah dosanya sampai pada tingkat kekafiran? Maka dia kafir. Kalau tidak, maka tidak kafir. Penguasa pun seperti itu. Apakah perbuatan dosa yang dia lakukan sampai pada tingkatan kekufuran? Ketika dia melakukan kekufuran, apakah telah ditegakkan kepadanya hujjah? Apakah telah sempurna syaratnya? Sudah tidak ada lagi pencegahnya untuk divonis kafir? Kalau sudah sempurna, kafir. Kalau tidak, maka jangan seorang itu terlalu mudah untuk menyebut vonis kafir kepada seorang yang asal hukumnya dia muslim. Asal hukumnya muslim. Maka Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, fa in kana kama qala wa illa raja'a alaih." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kalau benar maka lanjut. Tapi kalau tidak, maka tuduhan kekufuran itu akan kembali kepadanya. Yani tuduhan kekufuran yang ini merupakan kemaksiatan, maka itu akan kembali kepadanya. Maka dialah yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. فهذه القاعدة التي اتخذوها ذريعة لتكفير المسلمين من لم يكفر الكافر فهو كافر. Maka kaidah ini yang mereka jadikan sebagai sarana untuk mengkafirkan kaum muslimin. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Wa ayyuhal juhala wal hamqa. Hai orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bal ya ayyuhal alat li darbil Islam. Bahkan kalian, wahai orang-orang yang kalian itu diperalat oleh musuh-musuh Islam untuk memukul Islam. Yambaghi an ta'lamu. Sepantasnya kalian mengetahui anna man lam yukaffir alladhi huwa muttafaqun ala kufrih. Bahwa yang dimaksud faedah, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, yaitu orang kafir yang sudah disepakati bahwa dia itu kafir. Ya. Allah telah menyatakan Fir'aun itu kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan Fir'aun, kafir dia. Kenapa? Disepakati kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Abu Lahab itu kafir. Maka siapa yang tidak mengkafirkan Abu Lahab, maka dia kafir. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang telah diketahui secara pasti di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dia kafir. Kenapa? Malam yukafiril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Tapi kalau bukan hal-hal yang disepakati, masih terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Si fulan meninggalkan sholat. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, mereka ini ketika mengatakan si fulan yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, kamu tidak mengkafirkan dia, itu kafir. Kalau kamu tidak mengkafirkan, kamu kafir. Faedah mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Dulu mereka ketika menghukumi Raja Fahd, kalau sekarang Raja Abdullah, Raja Fahd, ini kan sekutunya Amerika. Sekutu Amerika, berarti loyal kepada Amerika. فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa yang loyal kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Berarti termasuk dari Amerika. Amerika itu kafir. Maka Fahd kafir. Nah, menteri-menterinya kok diam-diam saja? Mereka malah manut pada perintah-perintahnya. Menteri-menteri nggak ada yang mengkafirkan Fahd. Maka menteri-menterinya kafir. Nah, di sana ada Hay'atu Kibaril Ulama. Pembesar para ulama. Kalau di Indonesia kan MUI-nya Arab Saudi. Ya. Di sana ada Syekh bin Baz. Di sana ada masyayikh kibar. Ahlus Sunnah. Mereka diam-diam saja. Mana sikap mereka kepada pemerintahnya? Kan mereka kafir. Man lam yukafirul kafir fahuwa kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Syekh bin Baz kafir. Akhir. Iya. Nah.
Meskipun terjadi khilaf, masih terjadi khilaf. Ada yang masih melihat dari sisi, kan beliau seorang mujtahid. Mujtahid keliru. Ya. Kalau keliru tetap dapat pahala. Belum sampai pada tingkatan kafir. Yang satu yang enggak. Dia tidak mengkafirkan. Ini jelas. Ini akidah. Prinsip. Yang tidak mengkafirkan orang kafir. Kafir. Syekh bin Baz kafir. Ya. Maka dia mengkafirkan Syekh bin Baz. Kamu masih ragu dengan kekafiran Syekh bin Baz? Hah? Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir? Kafir. Sampai di antara mereka ada yang mengkafirkan dirinya sendiri. Mengkafirkan dirinya sendiri. Naam. Itu disampaikan pada Syekh Muqbil rahimahullah. Ana kafartu nafsi. Saya mengkafirkan diriku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ya, jahilan. Kebodohan. Agama ini dijadikan permainan. Ya. Masyaallah rahimakumullah. Sudah enggak ada faedah. Sekedar hamas. Semangat. Tapi tanpa disertai dengan ilmu. Ini bala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika beliau menasihati Abu Bakrah Nufai bin Harith At-Thaqafi radhiyallahu taala anhu ketika beliau terlambat dan beliau terburu-buru mendatangi sholatul jamaah, ingin mendapati jamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu. Semangat silahkan. Tapi kesalahan jangan kamu ulang. Semangat dalam berislam bagus. Tapi semangat yang terarah. Semangat yang disertai dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semangat. Ya. Bukan hanya sekedar semangat. Kalau dalam urusan mau mati, banyak. Iya kan? Banyak. Orang-orang yang jahil, ya, orang-orang bodoh, yang awam dari kaum muslimin, bahkan para peminum khamr. Ya. Jadi kalau diajak yang urusannya mati, di antara mereka ada yang pemberani. Berani. Ya, dalam urusan mati, membunuh itu, berani. Tapi bukan itu permasalahannya. Masalah-masalah ilmiah. Ya. Bukan permasalahan-masalah senang dengan bau darah. Bukan itu permasalahannya. Ya. Kalau masalah itu ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ya, mereka Dracula juga senang dengan darah. Orang-orang kafir banyak yang senang darah. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Tapi mereka, betul apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, ayyuhal juhala wal hamqa. Orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mengerti Islam. Ya. Yang disepakati kekafirannya. Seperti Yahudi, Nasrani. Alladzina qad kaffarahumullahu fi kitabih, yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Amma masalah, adapun permasalahan hal qati'us shalah kafirun am la? Apakah yang memutus salat, yang tidak mengerjakan salat kafir atau tidak? Fa hadhihi la yuqalu fiha man lam yukaffiril kafir fa huwa kafir. Yang seperti ini tidak boleh diterapkan kaidah siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Wa in kunna nara qati'as salati yu'tabaru kafira wa in tarakaha takasulan aw tahawuna. Meskipun kami berpendapat, kata beliau rahimahullah, bahwa orang yang memutus salatnya termasuk kafir meskipun dia meninggalkannya karena malas dan meremehkan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa bainal 'abdi wal kufri aw syirki illa shalah." Tidak ada batasan antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan kecuali salat. Dalam riwayat yang lain, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Walladhi yastadunahu huwa syakhsul mutahammis lid-dini ala jahl. Orang-orang yang biasanya yang mereka rekrut, subhanallah, lihat ya kawan, ya, pandangan Syekh rahimahullah taala yang menunjukkan beliau itu seorang faqihul waqi', yang mengerti tentang fiqhul waqi'. Bukan fiqhul waqi' itu orang yang kerajinan baca majalah, baca koran, ya, membaca berita-berita sana, berita sini, nonton televisi dan seterusnya, mencari berita-berita. Bukan itu yang dimaksud fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' adalah kemampuan seorang untuk memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi, lalu kemudian menempatkannya berdasarkan hukum syar'i.
Oleh karena itu para ulama mereka fuqaha al-waqi'. Ya. Tidak seperti mereka melecehkan para ulama. Syekh bin Baz meskipun beliau buta, rahimahullah taala, beliau seorang faqihul waqi'. Karena beliau menempatkan setiap permasalahan-permasalahan itu pada tempatnya yang syar'i. Rahimahullah taala. Nah, maka orang-orang yang mereka rekrut itu biasanya orang yang semangat agamanya, tapi jahil, bodoh. Nah ini, kadang-kadang apalagi disertai dengan hal-hal yang lainnya, stres, ya, tidak tahan dengan kondisi rumah, dan apa istilahnya itu broken home, apa itu? Rumah tangga yang tidak terurus, orang tuanya suka cekcok, masing-masing dengan kesibukannya, anaknya tidak terurus. Akhirnya anaknya mendekati sedikit semangat dengan Islam, udah tak terarah. Ya, ketika direkrut oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan Khawarij. Wa ana atahaddahum, kata Syekh. Aku menantang mereka itu, kaum Khawarij. Misriyuhum. Nah, baik mereka itu orang Mesir, orang Yaman, dari Kuwait, dari Aljazair, dan yang lainnya, ayyatu bi'alimin minhum. Saya tantang mereka. Apakah di antara mereka itu ada yang alim? Ada nggak di antara mereka itu yang alim, yang mampu membawa sekian banyak jamaah ini, mengajarkan mereka Alkitab was Sunnah? Wahum yaquluna innahum harisuna ala an yakuna bainahum alim. Dalam keadaan mereka mengatakan bahwa mereka semangat kalau di antara mereka itu ada yang alim. Ya dan billah min ayyuwafiqakum ala da'watikum. Aku berlindung diri kepada Allah, jangan sampai ada alim yang menyetujui dakwah kalian. Wa yakunu kalban min kilabin nar yaumil qiyamah. Sehingga menjadi anjing dari anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Wa yamruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramyah. Akhirnya dia keluar dari agama ini seperti keluarnya busur dari tempat atau sasaran. Nah, beliau menantang bahwa di antara mereka tidak ada alim yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, kenapa? Para ulama itu sendiri mereka lecehkan. Syekh bin Baz bagi mereka hanya bisa berfatwa seputar permasalahan hukum-hukum taharah dan yang semisalnya. Masalah haid dan yang lainnya dengan bentuk pelecehan. Ya. Adapun masalah jihad lain, ada ulamanya. Siapa itu? Salman al-Audah, Safar al-Hawali, ya, Ayman al-Zawahiri, Usama bin Laden. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika orang-orang bodoh, al-juhala, al-humqa itu dianggap sebagai ulama, apa jadinya para pengikutnya? Usama bin Laden ini, kata Syekh Abdullah al-Bukhari hafizahullah ta'ala, belajar usulul salasah saja di hadapan seorang alim tidak pernah. Belajar usulul salasah. Ya, orang seperti ini mau memimpin sekian banyak umat. Umat ini tidak butuh kepada orang-orang yang hanya sekedar menampilkan sorban, yang sekedar menampilkan jenggot yang lebat, yang sekedar menampilkan figur. Usama bin Laden akhirnya menjadi tokoh, jadi pahlawan di kaos-kaos oblong. Iya kan? Akhirnya melalaikan orang ketika sholat. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diberi pakaian oleh Abu Jaham, pakaian yang bercorak. Beliau ketika sholat mengganggu beliau. Setelah selesai sholat kata beliau, tolong kembalikan ini kepada Abu Jaham. Ya. Kalau dia ingin mengganti dengan ambijaniyah, dengan pakaian yang tidak ada coraknya, fa innaha alhadni anifan fi sholati, karena dia telah melalaikan aku dari sholatku. Nah, ini gambarnya di depan, di belakang gambar Usama bin Laden. Nah, apalagi kalau di belakang. Di belakangnya ada makmum yang lain. Kira-kira apa yang mereka ingat? Yang ini ada gambar Usama, ini ada gambar macam-macam. Kita tidak butuh kepada orang-orang yang seperti ini. Kita membutuhkan para ulama rabbaniyin yang memimpin umat ini dengan ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kemaslahatan kepada umat ini.
Sehingga seluruh dunia ini mengetahui bahwa Islam itu dinur rahmah. Agama yang penuh dengan rahmat. Agama yang mengajarkan kasih sayang sebagai rahmatan lil alamin. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan lihat. Dengan hasil perbuatan-perbuatan mereka. Tindakan teror dan yang lain sebagainya. Akhirnya memperburuk citra kaum muslimin. Memperburuk citra kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang yang tertangkap ini, orang-orang yang ketahuan bahwa mereka terlibat dalam tindakan-tindakan teror tersebut, berjenggot. Biasanya jenggotnya dipelihara kalau sudah ketangkap. Bersorban. Sorbannya kalau sudah ketangkap. Ya. Kalau ketika melakukan aksinya enggak. Pakai levi's, pakai jeans, pakai macam-macam. Nah, ya. Tidak menampakkan diri. Nah, berjenggot. Akhirnya orang mengetahui bahwa ciri-ciri teroris itu kalau dia berjenggot. Kalau dia suka pakai sorban. Ya. Kalau celananya menggantung. Nah. Ya. Kalau istrinya pakai cadar. Ini ciri-ciri yang difahami oleh sebagian mereka. Subhanallah. Coba lihat. Akhirnya hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai ciri-ciri yang buruk yang ada pada seorang muslim. Sehingga orang takut kalau anaknya itu ngaji. La haula wala quwata illa billah. Kalau seorang belajar masuk pondok pesantren takut. Jangan sampai diarahkan kepada tindakan-tindakan teror yang seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Wajib bagi kita sekalian, kita semua harus bertanggung jawab untuk menyebarkan Islam dan menyatakan bahwa Islam itu rahmah. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Agar kemudian mereka mengetahui. Pemerintah mulai dari pemerintahnya dan kaum musliminnya. Agar mereka mengetahui bahwa Islam itu tidaklah seperti apa yang telah diajarkan oleh orang-orang Khawarij. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Satu ketika saya bertemu beberapa hari yang lalu di Arab Saudi, orang Libya. Nah, lalu kemudian terjadi dialog. Ya. Dan dia berjenggot. Dia mengatakan, setahu saya kalau di Libya orang berjenggot itu siap-siap lehernya dipotong. Nah, itu dulu, kata beliau. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah. Ya. Pemerintah sudah memahami, mereka mengerti tentang hal ini. Bahwa ternyata tidak semua orang seperti itu teroris. Nah, kenapa demikian? Pertama kali kejadian awal di Libya itu dari mereka. Orang-orang mengatasnamakan diri mereka sebagai Jamaatul Jihad yang membunuh sekian menteri pemerintahan. Ini yang akhirnya membuat pemerintah membuat keputusan. Ya. Keputusan yang keras seperti itu. Masyaallah rahimakumullah. Orang berjenggot saja sampai di antara ikhwan dari Libya dahulu, kalau mereka ingin keluar, nah harus. Kalau selama mereka tinggal di Libya, potong jenggot, bersih. Ada beberapa ikhwan dahulu, ketika mereka sampai di Damaj, ada jenggot sama sekali, baru datang dari Libya. Ya, karena tidak diperbolehkan. Alhamdulillah sekarang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik pada mereka. Ini asar dari cara-cara mereka yang demikian keras dan jauh dari Islam. Nah, dalam urusan syariat mereka sangat bodoh. Kata Syekh rahimahullah taala, "Fatajidu ahaduhum idza qulta lahu", kamu mendapati salah seorang mereka kalau kamu mengatakan kepadanya, "Ma daliluka ala rafil yadain", apa dalil kamu tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbir? Apa kata dia? La adri, saya enggak tahu. Kamu katakan pada dia, "Ma daliluka ala sujud ala al-a'dha'i sab'ah", apa dalilnya disyariatkannya sujud di atas 7 anggota tubuh kita? Apa jawabannya? La adri, saya tidak tahu. Tsumma ba'da dzalika yansibu nafsahu li takfiril muslimin. Kemudian setelah itu dengan mudahnya dia mengangkat dirinya sebagai orang demikian mudah memvonis kaum muslimin dengan tuduhan kafir. Famahlan ya ayyuhal juwahil, kata beliau. Pelan-pelan wahai orang yang jahil kecil.
Juwail itu bentuk pengecilan dari jahil. Si jahil kecil. Nah, kaifa tansibu nafsaka li takfiril muslimin? Gimana engkau telah memasang dirimu untuk mengkafirkan kaum muslimin? Fa innaka bi fi'lika hadza taqarru bihi a'yunus syuyu'iyyin wal ba'thiyyin wan nasiriyyin wal hukumat. Sesungguhnya kamu dengan perbuatan kamu ini akan membuat senang orang-orang komunis, orang-orang Ba'thi, orang-orang Nasiri. Nasir itu nisbah kepada Jamal Abdul Nasir di Mesir. Dan penguasa-penguasa yang lainnya. Bal wa a'yunu a'da'il Islam. Bahkan semakin menyenangkan musuh-musuh Islam. Tufarriqu jam'al muslimin. Kalian telah memecah belah kaum muslimin. Wa sayudhubuna kama dhaba Syabib. Naam. Wa Nafi' ibn al-Azraq. Wa Imran ibn Hittan. Wa ghairuhum min ru'usil khawarij. Sayadhubul juhala'u hahuna. Wa tabqa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mereka ini nanti akan sirna. Sebagaimana telah sirnanya Syabib. Telah sirnanya Nafi' ibn al-Azraq. Imran bin Hittan. Ini tokoh-tokoh khawarij pada masa lalu. Alhamdulillah nama-nama mereka sekarang hilang. Kalaupun mereka disebut dengan celaan. Disebut dengan celaan. Tidak ada pujian atas mereka. Maka demikian pula orang-orang mengikuti setelahnya. Dari tokoh-tokoh khawarij. Orang-orang jahil itu akan sirna mereka. Dan yang akan tinggal adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga berkata, wa jama'atut takfir ummatun dhallah. Jamaah takfir itu adalah umat yang sesat. Fanansahu ikhwanana fil bayda wa fi ghairihima ay yahdharu minhum wa ay ya'tabiruhum dhullalan ba'idina 'anid din wa ya'tabirunahum khataran 'ala al-islam wal muslimin. Kami menasihati saudara-saudara kami di Bayda, di Ib, ini nama-nama di negeri Yaman dan yang selainnya agar berhati-hati dari mereka. Sebab di sana tidak sedikit rahimakumullah orang-orang yang sangat mudah dipengaruhi. Kebanyakan mereka jahil tapi semangat dalam urusan jihad. Apalagi mereka ini orang-orang yang biasa memegang senjata. Negeri Yaman ini ya, kalau disilakan sebagian mereka negeri koboi. Nah, negeri koboi. Nah, ketika ada di Maghrib, itu subhanallah. Kalau kita ke pasar, sana sini orang nenteng senjata, ya. Kayak di film. Masyaallah rahimakumullah subhanallah. Sesuatu yang tidak pernah tergambarkan sebelumnya. Ini rakyat biasa, rakyat kecil, bawa senjata dengan berbagai jenis. Ya. Di sebelah sana ada yang membuka lembaran, ya, membuka tikar. Kalau di sini kan buka tikar, jual kitab, ya kan, jual kitab, jual macam-macam, jual CD. Nah, mereka yang dijual itu senjata, pistol, nah, dengan berbagai macam jenisnya. Kalau mau dicoba langsung dicoba, tembak di situ di tempat tersebut, gak jadi masalah. Subhanallah. Ya, pada awalnya kita juga merasa ngeri dengan kehidupan seperti itu. Tapi memang harus membiasakan diri. Masyaallah rahimakumullah. Nah, orang-orang yang seperti ini dipanas-panasi. Ditambah lagi dengan kejahilan mereka. Memang orang biasa perang. Mereka ini orang biasa perang. Sesama kabilah perang. Nah, kadang-kadang satu di antara mereka ada yang dibunuh dari kabilah fulan. Sudah, akan bermasalah. Tunggu keesokan harinya akan dicegat mobil-mobil di jalan. Saya juga pernah dicegat ketika itu. Nah, suruh jalan lagi. Akhirnya cari mobil yang lain. Kenapa? Supirnya bermasalah, dicurigai termasuk di antara kabilah yang dicari itu. Akhirnya kita jalan lagi cari mobil yang lain. La haula wala quwata illa billah. Kalau urusannya dengan pemerintah, mereka mencari orang-orang, kadang-kadang orang yang datang dari luar, orang asing yang misalnya dipekerjakan di pemerintahan, diculik sama mereka. Subhanallah. Hal yang seperti ini sering terjadi antara kabilah, saling bunuh-bunuh. Bukan perang, bukan pedang, bukan tombak, jarak jauh. Nah, masyaallah rahimakumullah.
Dan saya kira ikhwan yang pernah berangkat ke sana setahun, 2 tahun, ya mungkin masing-masing punya cerita tersendiri ya tentang hal-hal yang seperti ini keadaannya. Subhanallah. Nah, orang yang seperti ini ketika dipanas-panasi, ya, dikatakan bahwa pemerintah sudah seperti ini, seperti itu, kita harus memberontak, kita, luar biasa. Nah, ini ma'asyarullah rahimakumullah. Maka perlu berhati-hati. Berhati-hati dari mereka. Dan menganggap mereka berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, itu. Jangan ditokohkan. Jangan dipahlawankan. Fahum alatun likulli ta'in fid din. Mereka itu jadikan sebagai alat bagi setiap orang yang mencela agama ini. Akhirnya sekian banyak orang mencela agama. Sebabnya siapa? Mereka. Kama nansahum ayyatubu ila Allah wa ayyas'alu ahla dzikr wa in baqaw ala dhalalatihim wa laqu rabbahum ala hadhihi dhalalah fasayandamun. Sebagaimana kami menasihati mereka agar hendaknya mereka bertaubat kepada Allah dan bertanya kepada para ulama. Kalau mereka tetap saja berada di atas kesesatan mereka dan mereka bertemu Allah di atas kesesatan itu, maka mereka akan menyesal atas apa yang mereka yakini. Ini disebutkan oleh beliau dalam Fadhaih wa Nasaih. Nah, dan beliau berkata, "Fahadhil jama'ah tukaffirul muslimina bil ma'siyah wa lana rudud 'alaihim wa hum mudayyaqun 'alaihim bid da'wah la bis sijn wal irhab walakin bid da'wati ila al kitab was sunnah tubayyinu dhalalah." Sekarang beliau ingin menjelaskan pada kita apa solusi untuk menghindari munculnya bibit-bibit terorisme ini. Bibit-bibit khawarij. Kata beliau, jamaah ini demikian mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan kemaksiatan. Dan kami sudah punya bantahan-bantahan terhadap mereka. Dan sempitkan mereka, sudutkan mereka, kecilkan ruang lingkup mereka dengan dakwah. Ya, bukan dengan penjara atau dengan irhab, dengan teror. Bukan. Tapi dengan dakwah, kata beliau. Walakin bin da'wati ila kitab wa sunnah tubayyinu dhalalah. Akan tetapi dengan mendakwahkan Alkitab wa sunnah, itu akan menjelaskan kesesatan mereka. Inilah yang akan menyempitkan ruang gerak mereka. Kalau di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, akhirnya di antara mereka ada yang memahami, ternyata mereka selama ini berada di atas kesesatan, mereka menyangka itu kebenaran. Mereka dapat hidayah dengan sebab kita, alhamdulillah. Semakin banyak mendapatkan hidayah. Sebab apa? Permasalahan-permasalahan fikrah. Ya. Pemahaman. Ya. Dan pemahaman yang seperti ini, kalau tidak dihadapi dengan pemahaman yang benar, maka akan semakin berkembang. Mereka merekrut. Lalu diajak berjihad. Jihad itu kan akan meninggikan kalimat Allah. Meskipun harus ngerampok. Ya. Perampok itu kan ghanimah. Harta rampasan perang bagi mereka. Nah, kalaupun di antara mereka ada yang terbunuh, itu mati syahid. Kalau di antara yang dibunuh oleh mereka, nah berarti kan mereka itu kafir. Dan boleh membunuh orang-orang kafir. Ini sekarang daerah perang, situasi perang sekarang ini. Itu yang mereka paham. Anak-anak muda ini. Ya, dimasukkan pemahaman sesat yang menyimpang. Sehingga apa? Jadilah mereka termasuk di antara orang-orang yang berpemikiran khawarij. Maka mereka pun berani untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Ketika mereka ditangkap, mereka bangga. Iya kan? Saya melakukan ini demi Islam. Saya berjihad. Kenapa pemerintah begini-begini? Seterusnya. Ya. Akhirnya orang-orang yang mendengarkan itu melalui televisi atau melalui buku-buku yang disebarkan oleh mereka. Mereka membaca, ternyata mereka ini pahlawan. Terenyuh hatinya. Sehingga hatinya itu condong kepada mereka. Bukannya semakin menguburkan terorisme, justru akan semakin menyuburkan. Ya, semakin berkembang fikrah. Nah, ya, jadi tidak cukup mereka dengan cara di penjara, kata beliau, atau dengan cara dieksekusi. Yaitu dieksekusi, satu mati yang muncul 1000. Nah, apakah yang dieksekusi itu seorang yang dianggap oleh mereka sebagai tokoh. Semakin marah mereka. Akan muncul sana kemari. Terus mereka merekrut. Maka nggak ada habisnya. Maka kata beliau, sempitkan ruang gerak mereka dengan dakwah. Ajak kaum muslimin untuk memahami Al-Quran Karim.
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pentingnya at-tasfiyah wa tarbiyah, mengajak umat ini untuk menjernihkan akidah mereka dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan, lalu kemudian mempelajari ilmu yang bermanfaat yang akan menyebabkan mereka komitmen di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.